fondasi yang fondasi epistemologis dari seluruh proses pembelajaran itu tadi. Kenapa aku bilang epistemologis? Karena di sini tuh kita ngomong tentang gimana cara pengetahuan itu dikonstruksi, gimana pengetahuan itu dibuat, dibangun, gimana nanti siswa tuh bergerak dari tahu jadi paham, ya kan? Dari tahu jadi paham, dari paham bisa mampu menggunakan, terus dari menggunakan nanti mampu mencipta, gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau tujuan kita dari awal udah salah, susah itu nanti seterusnya bakal salah terus. Jangan itu patokan pertama. Jadi di situ yang benar-benar kita harus teliti, harus benar. Soalnya kalau salah dikit kedepannya pasti salah. Iya, aku sepakat sih. Menurut aku juga kayak bab ini nih secara implisit gitu, kayak lagi kritik budaya pembelajaran yang terlalu konten oriented gitu. Dan juga kan banyak guru sih masih terjebak kayak penyampaian materi gitu lah. Jadi bukan transformasi kompetensi. Padahal kan kayak di awal bab itu ada dijelaskan kalau tujuan itu harus menggambarkan kayak perubahan perilaku yang kita amati gitu kan. Dia itu kayak maksud aku tuh fokusnya itu bukan lagi apa yang guru sampaikan gitu nah. Jadi apa yang siswa lakukan setelah belajar tuh gitu diterimanya beda materinya kayak gitu. Kita lewat yang paling penting sih menurut aku kan buku itu membedakan antara kata kerja mental yang abstrak dengan kata kerja yang operasional kan. Nah, contoh yang paling sering dipakai tuh untuk guru tuh bagian memahami. Itu sebenarnya problematik. Secara teoretis memahami memang level C2 kan. Dalam taksonomi belum revisi, tapi kalau guru cuma nulis memahami norma, itu kan belum cukup operasionalnya kan. Harus diterjemahkan ke perilaku nyata seperti menjelaskan, memberi contoh atau membandingkan. Ya kayak kontekstual lah, kayak kehidupan sehari-hari anak-anak, biar anak tuh bukan cuma memahami norma secara operasional itu baik. Tapi bisa menjelaskan apa itu norma gitu kan, jelas. Dan ini tuh juga berkaitan langsung dengan taksonomi belum revisi yang dikembangkan dari teori awal dan menjamin belum revisi itu kan oleh diterbitkan oleh Lorin Anderson serta David Caldwell. Jadi revisi itu kan bukan sekedar mengganti istilah, tetapi dia tuh juga mengubah paradigma dari noun menjadi verb. Nah, artinya itu kompetensi itu berbentuk tindakan bukan label. Ya sih, cuma itu juga beda. Selama itu banyak nih yang aku pribadi banyak nih yang nengok guru-guru tuh masih nulis tujuan tuh cuma buat formalitas lah ya gitu, karena aturan ya, karena harus ada tujuannya. Berjalan lagi kan itu alur pembelajarannya, cuma nentukan tujuan itu lah. Misalnya kayak siswa memahami, siswa mengetahui gitu kan. Tapi habis itu tuh tidak pernah dipikir lagi. Padahal di bab 4 nih jelas nian nak negaskan kalau misalnya tujuan itu kompas. Kayak mana emang betul-betul yang mengarahkan tujuan gitu selanjutnya mau kemana gitu kan. Kalau kompasnya miring nanti kapal pembelajaran itu pasti salah. Iya. Tapi tidak bisa juga ya kita nyalahi guru gitu. Soalnya kan sistem tuh juga yang bikin guru tuh fokusnya ke laporan gitu yang aku lihat, yang aku tengok lah ya, misalnya masalahnya tuh kayak nggak tahu tentang taksonomi belum, tapi kayak emang nggak betul paham makna. Mungkin dia tahu tapi maknanya tuh nggak paham gitu. Mendalami ya. Iya, tidak mendalami. Kan banyak yang hafal tuh kayak C1 sampai C6 udah hafal lah, C1 ini, C2 ini, C3 sampai C6 kan. Tapi kan emang guru tuh tidak ngerti esensinya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahin guru baik. Itulah banyak yang mengelur urutan dari kayak kata-kata kan C1 bina, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 analisis, dan seterusnya. Tapi ya cuma jadi hafal untuk dirinya. Padahal kan yang dibangun itu struktur berpikir
sekedar berganti istilah, itu apa, berubah cara pandang. Iya, dari kata benda jadi kata kerja dulu seperti quality atau comprehension sekarang berubah menjadi rendering understanding. Artinya apa? Artinya itu kan pengetahuan itu tidak lagi dianggap pokok mati, tetapi proses aktif anak itu harus bergerak. Kan soalnya kan sekarang anak tuh yang di apa, kalau dulu Kalau kayak iya, teacher sentris, kalau bukan teacher apa? Pokoknya dulu tuh berpusat di guru, sekarang berpusat di siswa. Iya, teacher center sama student center, iya. Kalau kita dalamin lagi dah dari level kognitifnya, C1 itu kan mengingat dah. Iya. Itu emang paling dasar mengingat. kan C1 ya. Tapi bukan berarti di situ mengingat tidak penting kayak sudah Iya. mengingat kayak bukan gitu. Mengingatnya jadi fondasinya. Kayak siswa tuh tidak punya bahan untuk berpikir tingkat tinggi kalau dia tidak punya konsep tadi. Dilanjutkan. Tapi aku nak nanya lah, kalau misalnya memang tujuan tuh ke arah berpikir, tujuan tuh arah berpikir, nah, kenapa masih banyak pembelajaran yang mentok-mentok di C1? Kayak apakah gurunya tuh takut naik level atau kayak siswa tuh dianggap belum mampu? Soalnya kayak C1 mengingat terus. Karena memang masih dipakai dah sih. Mentok-mentok tuh C1 C2 kayak memahami gitu. Aku tak sih. Karena kan banyak anak-anak tuh yang galak lumayan karena misalnya memahami video. Kalau menurut aku kayaknya guru-guru itu bukan takut sih. Tapi kadang kan kayak salah nilai dah sih, lebih ke kayak dipikirnya mungkin makin naik tingkat apa C sampai C4, C5, C6 itu kayak kan apa sih kayak salah kaprah ya bahasanya, kayak salah paham gitu nah tentang coach tuh. Mungkin disangkanya udah C4 di 6 gitu tuh soalnya susah, terus tuh kayak angka-angkanya tuh makin ribet, mungkin kalau misalnya di pelajaran matematika kan mungkin lebih rumit lagi, terus teks-teksnya panjang gitu menurutnya mungkin ya. Tapi sebetulnya kan bukan kayak gitu gak sih, harus tuh kayak apa ya, kompleksitas pikir gitu nah, kompleksitas berpikir, terus tuh bukan tingkat kesulitan jadi kan. Karena kan makin misalnya nggak mungkin kan kita minta di C1 kayak gitu terus kan nggak mungkin. Dan juga itu yang kita kritik ya, di bab tidak pembelajaran bermakna itu kan nggak boleh berarti di reproduksi informasi, harus ada kayak proses transfer dan transformasi pengetahuan gitu. Nah, C3 tuh terapin itu tuh sudah mulai mulai ada konteks baru, jadi tidak mentok-mentok di C1 2 itu gitu. Nah, terus nanti C4 analisis itu mulai kayak apa ya, bisa dibilang tuntut lah ya, untuk siswa tuh kayak melihat hubungan sebab akibat. Nah gitu, nah jadi kan udah Naik dia kan. ya, makin lama makin naik kemampuannya, jadi makin kemampuan Iya. berpikirnya kan jadi makin Meningkat. meningkat terus ya, dari polanya strukturnya kayak gitu sih. Aku tertarik dengan pernyataan bahwa coach itu bukan berarti soal sulit. Itu soal proses berpikir kompleks, kan? Misalnya siswa diminta membandingkan dua perilaku dalam konteks norma sosial dengan mengidentifikasikan dampaknya. Itu sudah C4 kan, mengidentifikasikan. Jadi bukan soal sulit atau gampang, tapi soal kedalaman. Dan juga nggak mungkin kita dari C1 tuh langsung kayak naik Iya, ke iya. C4. Harus Kita bertahap. harus dulu dapat gitu kan. Jadi ada proses di situ. Ya, tapi aku tuh mau kritik loh sih. Implementasi HOTS di SD itu kan harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif anak. Nah, anak SD itu kan masih berada pada tahap operasional konkret. Jadi analisisnya itu harus berbasis situasi nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kalau terlalu abstrak itu malah tidak bermakna nggak sih?
analisis teori ekonomi mikro. Nah, tapi di situ anak disuruh mikir kenapa harga cabai di pasar dekat rumah naik pada musim hujan. Tetap itu sudah analisis sebab akibat. Nah, itu kan termasuk cepat tapi dekat dengan hidupnya. Iya, lebih mudah dipahami bagian daripada yang tadi kan apa tadi yang contoh yang pertama itu kan sulit untuk dipahami bahasanya beda. Kalau yang kayak cabai-cabai itu kan memang udah familiar lah di dia, tahu lah dia. pasti dia juga misalnya ngeliat mamanya orang ngoceh lah. Iya. Harga cabai Cabai naik. Tapi itu masuklah ke aktivitas bermakna ya. Kalau bab yang kita bahas ini kan kayak tadi tujuan tuh tidak boleh aku berdiri sendiri, harus turun jadi aktivitas yang hidup. Kalau tujuan C4 kan aktivitasnya harus jadi kasih ruang diskusi, terus ada debat-debat kecilnya gitu kan, nyampein pendapat dia lah gitu kan. Nggak bisa cuma kayak ceramah-ceramah gitu kan. Tapi masalahnya di lapangan tuh kadang tuh di RPP-nya tuh menganalisis ya, cuma pas di jalan ke Tidak sesuai. tidak sesuai, cuma ceramah weh dalam itu satu pembelajaran 50 menit kadang itu kan bukan analisis kan nyari dia sudah ya. Jadinya nyali gitu kan. Iya. Kalau kita analisis kan kita bisa tahu oh kayak gini kayak gini. Iya. Kalau kita kita oke diucapkan kan Iya, langsung. ya udah kita tulis kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh persoalannya tuh bukan di taksonomi belum baik, kayak tapi di konsistensinya gitu kan. Gimana apa sih alignment yang kemarin tuh? Alignment antara tujuan, aktivitas sama suspennya. Jadi kalau tujuan tinggi tapi soal pilihan ganda, hafalan yuk jatuh lagi gitu kan. Kayak lebih bagus itu kayak mahasiswa OSM esai dan sih, karena itu lebih ke kalau pilihan ganda tuh udah ada jawabannya kita tinggal Iya, kan. tinggal pilih. Kalau esai itu kan emang dari pikiran kita kayak Iya. gitu kan. Jadi dari essay itu guru tuh juga bisa nengok gimana sih cara Iya, berpikir anak nih gitu kan, gimana sih anak nangkepnya gitu. Kayak dan juga misalnya kalau esai itu kayak kita bisa tahu juga gak sih suatu belajarnya anaknya nangkepnya kayak Iya. apa yang dia pahami Iya, kan. gimana dia cara memahami? Soalnya dari kata-kata yang dipakai kan beda tiap Iya. orang kan. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah, itu kenapa? Iya. Kalau pilihan ganda itu kan udah ada jawabannya ya. Iya, tinggal Ingat cara-cara kita kayak iya. ngapal. Kayak ibaratnya ngapal lah jadinya kan kita ingat ini. Udah ada jawabannya kayak misalnya yang menurut dia, oh aku pernah dengar kata ini mungkin ini jawabannya Iya, lagi gitu iya. kan. Nah, kalau esai kan udah. Atau ada cap. Iya. Kalau esai kan Iya, tadi sedang coba yang betul-betul apa ya ini nih ya. Kalau udah tahu ya udah kosong aja dia. Di soal tuh tidak bakal ada jawaban. Kalau pilihan ganda tuh bisa beda. Iya, kadang ada. Sudah ditaruh soal jawabannya tuh ada di situ. Iya. Jadi kita tinggal ngulang lagi jadinya. Nah, aku punya pandangan. Menurut aku tidak semua tujuan itu harus sampai ke C4 ke atas. Ada materi tertentu yang memang cukup sampai pemahamannya tuh konseptual dulu. Tapi tidak sih kalau memang kayak guru tuh nyamannya cuma di C2. Jadi siswa tuh tidak ada lewatin untuk berpikir kritis gitu nah. Jadi pemikiran itu tidak Udah naik. ya kayak tadi video. Iya di situ-situ baik. Padahal kan kurikulum sekarang ini kayak Bentuknya. bisa berpikir kritis. Iya, Kayak iya. sekarang kurikulum sekarang. Iya, betul. Kalau kita stuck di situ ya tidak akan ini Nggak akan tidak akan nyampe luas gitu ininya. lah. Jadinya stuck atau mentok lah di situ. tetap di situ lah ya, tidak pindah-pindah kan. Kalau misalnya tetap di situ-situ lah kan. Menurut aku ya harus ada proporsi lah, misalnya tuh dalam satu unit pembelajaran kan. Nah itu mungkin 60% fondasi, terus 40%-nya baru menganalisis. Itu pengembangan analisis anak itu. Kalau dari aku sih justru pikirnya kayak setiap pembelajaran itu harusnya ya minimal ada satu tujuan HOTS. Soalnya kayak biar siswa tuh terbiasa gitu nah Iya. sama HOTS itu. Kalau tidak dilatih dari awal kan kapan lagi gitu nah. Pasti dia kayak nantinya kaget. Iya. Soalnya HOTS ini kan yo memang agak tinggi ya HOTS ini kan. Jadi harus emang dari awal tuh udah Diajarin. dari dikit-dikit diunikan, diimplementasikan. Jadi anak tuh nanti tidak kaget gitu nah udah biasa dia. Tapi kalau masuk kan emang ada kelasnya dah sih. Kalau kelas 1 kan tidak mungkin kan kita Iya. Walaupun
mereka biasanya main-main, nyanyi-nyanyi gitu. Masih soalnya susah katanya. Mungkin di kelas 2 udah mulai bisa ya. Kelas 2 mulai bisa. Tapi realistis juga sih, waktu pun terbatas. Kalau jumlah siswa banyak tuh guru juga sering kewalahan. Tapi justru itu pentingnya kayak perencanaan yang matang itu kan. Ya, Iya. kayak memikirkan Aku aku yang nak diajarin Ah. ini gitu kan itu lah. Justru guna Gimana nanti dia kan tadi aku waktu terbatas lah. Iya. Gimana kan udah tahu tuh waktunya segini. Gimana dalam waktu ini tuh biar Bisa terlaksana tercapai. semua gitu. Gunanya RPP kan. Iya. Jadi Jadi kita udah bisa punya arah gitu. harus mengikuti RPP tuh. Iya, satu jam pembelajaran berapa menit? 40 menit. Iya. Dalam 40 menit kita harus Apa ngapain yang aja? jadi apa yang kita lakuin. Itulah gunanya RPP tadi. Tapi memang harus sesuai juga kayak yang kata tadi tidak sih menganalisis. Iya. Tiba-tiba dia itu cuma metode ceramah. Iya. Harusnya kan memang sesuai dengan RPP itu biar kan RPP itu dibuat untuk mempermudah. Iya, itu tadi untuk arah guru itu. Kita lah. Iya. Jangan sampai kayak melenceng gitu nah, harusnya baliknya misalnya praktek gitu kan. Ternyata aduh malas lah praktek, Iya, nggak usah lagi jadilah. ceramah kayak kan itu jadi kayak Iya, udah nggak sesuai. sesuai. Ya, makanya tuh kita emang butuh perencanaan yang benar-benar matang. Matang. Kita Yang harus benar-benar berusaha lakuin gitu. juga. Terus masuk ke ini smart. Spesifik itu kan berarti tujuan yang tidak multitafsir, terukur. Berarti ada indikator yang observable gitu lah, yang bisa ditengok. Jadi realistis itu berarti sesuai alokasi waktu dan kemampuan siswa. Kalau relevan tuh berarti kan emang betul-betul selaras, betul-betul cocok sama CP-nya gitu kan. Nah terus ada degree ini memberi batas minimal. Kayak kita tuh degree ini apa ya kemarin tuh yang kayak siswa dapat menganalisis ini dengan tepat, dengan benar, gitu itu degree kayak gitu. Jadi kita tahu kayak siswa tuh udah nyampe Kemana? nyampe nya tuh dengan apa gitu. Dan juga kalau kita analisis lebih dalam ya, smart ini sebenarnya alat kontrol kualitas juga ya. Kayak dia tuh mencegah supaya tujuan itu tidak terlalu lama gitu. ABCD juga kayak gitu sih. Audiens kan memastikan siapa subjeknya, terus behavior itu menentukan tindakan, mission itu memastikan situasi dari anak murid alat baru kan, terus yang degree yang kata tadi memastikan standar keberhasilan anak kan. Ini kan sudah menentukan Iya. untuk menentukan tujuan itu kita harus Iya, harus ada ya. Ini udah kita bahas. Waktu kita buat modul kan ini juga ada sama Pak Hen, terus sebenarnya sama Pak Eko, ya kan? Emang Iya kan, kalau salah satu unsur ABCD itu tidak ada, maka tujuannya itu kan jadi kabur. Misalnya tidak ada condition, guru itu kan tidak jelas konteks pelaksanaan itu kayak Dan belajarnya cuma dan yang sering hilang tuh degree-nya. Degree ini juga tuh. Kalau tidak ada degree-nya tuh kayak guru bakal sulit menentukan apakah siswa tuh udah capai target minimal itu atau belum gitu nah. Iya. Soalnya kalau pakai degree itu kan siswa kayak kata aku tadi dengan benar, dengan tepat atau kayak ada standar tertentu ditaruh di ujung tuh. Kalau misalnya nanti siswa udah nyampe itu kan, oh berarti udah nih, udah bisa, udah sampai nih gitu kan. Tapi kalau kita tidak pakai degree itu kayak nggak kelihatan nanti siswanya. Udah tercapai belum ya? Iya, ragu Masih gitu. ada masih kurang gitu lah pokoknya. Iya betul. Jadi pakai degree. Iya. Terus kita masuk ke indikator kan. Indikator tuh sebenarnya apa ya bahasanya kayak ibaratnya itu jembatan, ya jembatan antara kayak tujuan sama evaluasinya. Jadi kalau indikator salah, itu pasti ya kan indikator dari awal kan ya. Kalau indikatornya dia salah, pasti evaluasinya bakal melenceng mana-mana. yang
tapi harus berupa tindakan yang dapat dilihat dengan nilai. Iya, dan juga harus konsisten dengan program tujuan. Tidak boleh tujuan C4 tapi indikatornya C1. Iya. Iya. Nggak boleh turun. Iya. Jadi online kayak Boleh Setara, setara, tidak naik. Kemarin Nggak kan boleh belajar setara. Iya. Ini nih yang sering terjadi di lapangan. Guru tuh nulis tujuannya tinggi, tapi yang kayak indikatornya tuh rendah karena Iya. lebih mudah diukur gitu Iya. kan. Mikirnya gitu kan. Nah, kayak bisa nih anak tengoknya kalau dia cuman indikatornya tuh kayak gini, tapi ternyata salah turun ininya dari taksonomi. jadi tidak nyambung kan. Iya. Masa ya nanti menganalisis itu yang apa indikatornya malah mengingatkan kayak di awal itu mulai jadi Ya juga Iya. akhirnya tujuannya tuh susah lah tercapai Iya. misalnya Iya. ada sesuatu yang beda. Terus juga kan ada aktivitas bermakna ya. Kayak yang kita bahas tadi kan ada kan sisa terus apa aktivitas bermakna itu kan jadinya bukan cuma aktivitas yang bikin anak senang kayak gitu kan. Dia harus kayak relevan, terus kontekstual, mendorong aktif siswa gitu. Jadi ini bukan cuma kayak siswa merasa happy baik itu Iya. bermakna itu nggak salah sebenarnya. Jadi siswa tuh kayak didorong aktif bertanya, diskusi. dalam kelompok kayak gitu. Makna itu kan muncul ketika siswa itu bisa mengaitkan kan dengan kehidupan nyata. Materi-materi itu bisa dikaitkan dengan ini kehidupan nyata. Itu kan makna itu muncul. Iya itu kan buat siswa tuh jadi aktif kan. Iya. Dan juga kan di lampiran contoh tugas HOTS itu kan terlihat jelas struktur berpikirnya ada stimulasi, langkah kerja, kriteria, dan scaffolding. Menurut aku itu model yang sistematis gitu, benar sistematisnya. Soalnya guru udah asal kasih tugas gitu, udah apa ya? Terus Jadi perlunya ada siang hot sih gitu untuk pentingnya ya itu. biar apa, kita tuh tahu mereka paham misalnya kayak ABC itu kan Iya, Bisa di bisa di Nggak ada yang apa sih dalam video itu tidak ada yang boleh kurang itu tidak boleh kayak apa kayak jadi degree itu gitu kan nggak dipakai kan. semuanya penting itu ABCD itu. Kalau nggak penting ya kayak ngapal gitu kan dibuat gitu kan. Emang betul-betul nggak boleh ada yang kurang, Iya. harus lengkap saling semua. melengkapi. Biar gitu tujuannya itu Nggak. nyambung, Oh, nggak ada baik. kayak lompat-lompat ibaratnya ya. Misalnya anak itu dia bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata sih kan berarti dia sudah paham konsep, sudah ngerti lah belajar. Berarti pembelajaran itu Udah. itu sudah bermakna kan, karena bermakna dalam yang pernah kita pelajari ini pasti bermakna itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebar manfaat. Iya. Terus apa lagi? Aku malah mikir lebih dalam lagi. Kalau bab 4 itu sebenarnya ngajak guru jadi perancang berpikir. Kayak ketika kita pilih kata kerja menganalisis, berarti kita niat nak buat anak belajar membedah. Itu keputusan ideologis juga kan? Karena tuh kita lagi milih untuk cara berpikir generasi yang akan mendatang. Berarti Jadi bagaimana Ya. cara pikirnya itu. Berarti kayak merumuskan judulnya tuh bukan kerja teknis baik, tapi kerja kayak filosofis juga. Iya. iya kan? Kita sedang menentukan anak-anak ini mau dibentuk jadi penghafal atau pemikir gitu. Tapi jangan lupa juga kayak dimensi pengetahuan itu faktual, konseptual, prosedural gitu meta kognitif gitu kan. Kan banyak guru berhenti di faktual B gitu kan. Padahal
dalam lagi tuh ada sampai ke dan akar. praktek, misalnya praktek itu tuh anak tuh jangan cuman kayak ada KPD itu kan ada Iya. pertanyaan dia ngelakuin ini, dia tuh juga jangan cuma ngelakuin kayak, tapi dia tuh kenapa harus masuk misalnya praktek gitu kan, harus masuk ini dulu, kenapa harus yang ini dulu, kayak mana cara kerjanya ini gitu kan. Gimana jadinya kalau misalnya dibalik urutannya, kalau Iya. dari sini kan kayak mana? Kalau tanya-tanya kan Iya. mereka lebih paham. Tadi meta kognitif nggak sih dia masih itu paling jarang nggak sih disentuh. Anak juga jarang ditanya kamu belajar apa pakai cara cak mana kan kayak itu. Kenapa cara itu efektif? Padahal kan itu penting untuk ke pembelajaran mandiri anak. Kalau kita refleksi lagi lah, berarti kayak kita dapat sebagai posisi kita sekarang mahasiswa PGSD semester 4. Berarti tanggung jawab kita tuh beratnya nih. Kayak bukan cuma bisa hafal teori baik nantinya, tapi juga harus mampu kita tuh kayak menjemahin si tujuan tadi jadi aktivitas yang emang betul-betul bermanfaat. Nah juga kayak jangan sampai nggak sih nanti jadi kita nih jadi enggak yang cuma kayak itu kerja di kertas lain gitu. Kan banyak sih, tapi naik kualitas ketika di kelas. Jadi kita tuh cuma kayak Ya udah, lanjut lagi gitu, nah mau anak dulu sampai tidak itu tuh dia ya terserah kamu gitu kan. Aku juga setuju karena tujuan pembelajaran itu kan sambil dari niatnya guru ngajar itu kan. Kalau niatnya sudah sekedar menyelesaikan materi, nah cepat-cepat selesai, maka itu tujuan itu dangkal. Tapi kalau niatnya membentuk cara berpikir, rumusan tujuan itu pasti lebih tajam daripada dia yang menyelesaikan materi cepat-cepat itu baik. Kalau Bapak ini itu sebenarnya memang ngajak kita tuh sadar ya bahwa desain pembelajaran itu dimulai dari kesadaran impact intelektual guru. Terus kalau kesadaran itu lebih tinggi tujuannya pun akan hidup. Kalau kesadaran itu rendah tujuannya pun cuma Formalitas. Itu cuma kayak yang Dan dari diskusi kita ini kan kayak oh berarti emang tujuan itu bukan ajar 5 menit sebelum ngajar ya, kayak betul-betul hasil perenungan gitu. Nah karena di situ nanti arah berpikir siswa itu ditentukan gimana siswanya harus ngapain, harus ke kayak mana gitu, sekedar kayak masing-masingnya. Tapi ada sih kayak kita ngerasa kembali kita sejauh ini kan kayak ada gak sih kepikir gitu nah kayak aku kita nih siap dari jadi guru yang emang serius karena Iya, kayak iya. mikirnya kayak tujuan gitu kan nggak harus nggak bisa cuma 5 menit deh gitu kan. kemarin itu ada yang ngomong ya siapa ya, kalau misalnya kamu iyo-ionya di sini tapi pas kamu ngimplementasikannya agak tidak Ya, kan? Karena memang sudah banyak yang kita harapkan ini tapi pas kita terjun ternyata beda. Itu sebenarnya tantangan sih, bukan sekedar lulus mata kuliah ini tapi juga kita tuh memikul tanggung jawab epistemologis itu kan di kelas, untuk di kelas lagi kita ngajar. Yang tuh kadang ngerasa kayak ini gak sih sulit, misalnya kayak kita ngadain kita udah belajar tentang kayak dari CP kita harus buat tujuannya. Nah, kayak habis itu kan kita bikin tujuan tuh kayak emang harus ini kan, harus yang matang nih kan gitu kan. Ya tadi yang di sebelah kan gak cuma 5 menit kayak gitu kan. Cuman kan jadi takut kayak mana ya kalau dibilang jadi beban pikiran tuh bukan, tapi tuh kayak aduh cocok dak ya, kira-kira bisa dak ya kayak gitu kan. Bisa dak ya. Bisa tercapai dak ya akhir tujuannya nih gitu kan. Kan jadi ada takut gitu dak sih. kita atur sebaik mungkin lah sebisa kita lah. Jangan sampai kayak yang kata Ayu tadi, kita udah bertujuan tinggi, udah kayak buat semantap mungkin di RPP, tapi sekali kita mengimplementasikan Tidak bisa, kayak tidak sesuai.
SMK 4D. 4D kan? ada. Oh, 4C. 4D. Soalnya kan untuk refleksi akhir gak sih? Coba checklist pembelajaran. Checklist belajar kayak alat refleksi Refleksi. bisa sih. Kalau gurunya jawab jujur, nanti dia akan sadar kelemahan Oh, iya. Jadi ini juga berarti habit of mental practice lah. Iya kan? Tanpa refleksi juga kan perencanaan tuh jadi stagnan gitu. Checklist ini tuh juga bukan formalitas, tapi itu juga mekanisme kontrol untuk menguji. Terus sudah kita isi. Jadi kalau iya kayak yang tadi kan pakai ABC tadi. Iya. Kalian behavior. di kelas USD ya. Pasti bingung tuh ada ngejelasin, Iya. terus ada identifikasi juga, terus kerjasama kelompok kan aja kan ngerjain tugas kelompok ya. Terus ada pertanyaan satu, ya itu tadi anak-anak bahas tentang norma, hak kewajiban. Nah sikap jujur itu kan sebelumnya kan ada koreksi penyesalan kan. Iya. Nah itu kan ngelatih sikap jujur anak juga kan jadinya. Yang kayak Ayu bilang kemarin nggak sih? Siapa bilang kemarin dia kayak koreksi dari isiannya kayak bilang jawabannya baru diisi Itu jadi juga kan gitu. itu kan Ngelatih sikap jujur. Tantangan kita juga udah sih itu tuh. Karena kan kalau misalnya kita langsung menilai baik tanpa ngoreksi ulang, kita kan nggak tahu kan kemampuan ada anak ini kayak mana. Iya. Jangan-jangan dia nggak ngisi, terus diisi Iya. ini jadi 100 kan. Dan Jadi itu tantangan lah buat kita. terus perhatiin ini kan nih. Ini di kondisinya terus konteks wajar yang tidak terlalu umum gitu kan kayak diskusi kelompok terus koreksi dan belajarnya dari LKS. Nah sama tadi degree kan standar Degree. minimalnya gitu kan. Ya kan ada suruh tulis kayak minimal apa sih dua contoh nama misalnya Iya. tadi sekolah yang tidak tertulis gitu kan. Sertifikasinya belum. Harus gitu lah dengan ATP yang di beberapa juga kan bab dua dah. Ya sesuai lah tujuan pembelajarannya sama kebutuhannya. Terus yang Itu udah kan yang 4A, 4B Kan sekarang. kira-kira ini tabel tujuan kita sebelumnya. iya tabel jujur yang kedua. Kalau secara konseptual ini nunjukin argumen tadi sini kita bahas tadi. Oh iya. Kalau udah kalau udah argumen itu pembelajaran pasti ada efektif. Iya. Dan ini tuh juga menggunakan guru untuk melihat distribusi lab dan melakukan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan perbedaan norma, hak dan kewajiban melalui eksplikasi. Ya, itu kan sudah Iya. itu yang ada di sekolah langsung. Iya. Terus nyebutin pengertian normanya, beri contoh tadi kan, kan masuk C2 kan, Iya. memahami apa paham nggak sih anak itu tentang norma gitu. Aku cuma mengingat baik, Iya. tapi ini paham Ya, sih. kayak ngisi-ngisi yang aturan tidak tertulis tadi Iya, kan betul. itu bisa. Masih contohnya yang betul kemarin. Peraturan-peraturan sekolah kadang-kadang ada juga yang tertulis. Iya. Soalnya yang tertulis itu semua atribut lengkap, tapi Iya. misalnya ada sinyal lecet Iya, lah, iya. kos kakinya kayak mana lah, kan ada sih sekarang kan aturannya ada Iya, kos kaki iya. berapa sentimeter, nggak boleh posisi pendek. Jadi Terus warnanya juga ini kan kosong putih misalnya iya. atau hitam putih. Karena kan sekarang kan banyak ada yang warna pink, ada yang warna warna-warni. tahu anak-anak kan. Apalagi nggak
Iya. Jadi kalau di TK tuh bebas, jadi ya setelah nanti pas masuk SD tuh ya harus Tapi sama jangan rata sampai. kayak gitu sebenarnya. Tujuan pembelajaran yang kedua tuh mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Di kata pertama itu mengelompokkan kayak nyebut sama kayak nyebut contoh sih sebenarnya itu kayak kelompokin contoh haknya yang mana kewajibannya yang mana. Tapi ini berkelompok. Iya berkelompok. Pembagian tugas ya itu. Itu kayaknya itu tuh persiswanya harus tahu Aku ya, bayar. aku bayar tujuannya kewajibannya kayak gitu. Terus jelasin alasan kenapa itu disebut hak. Terus kenapa juga itu disebut Iya. kewajiban. Kenapa yang ini hak, kenapa yang ini kewajiban? Kayak misalnya apa ya? Kayak hak itu mengadakan aku. Iya. Tapi kewajibannya ini ya misalnya itu Islam kan, agama Islam semua. Nah itu tuh kewajibannya kayak ibadah itu masuk C4 ya, menganalisis karena kayak dijelasin alasannya gitu kan. Kenapa sih itu disebut hak gitu? Terus menunjukkan sikap jujur koreksi. Yang Iya, kedua iya, tadi. itu Iya, tadi. terus bekerja sama aktif sesuai norma. Kalau setiap anggota tuh punya peran gitu kan, jadi beda. Berpartisipasi aktif. Tidak cuma yang ini lah, yang itu lah, yang itu. Iya. Tujuannya sedino, evaluasi sebenarnya kalau Terus Pak B, sekarang Pak C. Pak C lagi dah. Pak C ini udah masuk ke rancangan tugas yang hot. Iya, tugasnya dirancang berbasis kasus nyata. terus kita bahas kayak stimulus dan konteks itu sih penting ya menurut aku untuk mengisi analisis siswa ya. Kriteria keberhasilan juga itu memperjelas standar dari pengembangan itu. Iya, karena kan nanti kalau di itu kan bisa memastikan siswa itu tidak kehilangan arah. Coba yang apa sel kita kemarin. Dalam satu kelompok diskusi menyusun dua siswa yang mengerjakan LKS. Oh, yang kayak kan aku bilang kemarin Iya. pindah tempat duduknya Iya. kan berisik, tapi yang dipindah cuma satu orang. Jadi satu atau dua orang lain yang ngerjain kayak gitu kan. Yang lain itu Beda. yang lain gitu. Ngobrol kan. Terus juga kayak apa ya kemarin tuh misalnya ada siswa ini kan cowok kan, terus ngasih jawaban. Itu emang jawaban tuh benar, cuman karena siswa yang apa ya bisa dibilang pintar gitu loh kan, nggak percaya karena siswa yang nyebutin jawaban yang benar itu tadi Udah pernah ini. iya udah pernah kayak memperhatikan dulu, terus dia main-main, jadi dia nggak percaya gitu nah sama jawaban Ragu. kawan. Padahal itu yang benar. Padahal itu benar gitu nah. Ya ada loh emang anak yang kayak gitu. Iya. Kita perhatikan nanti dia tuh emang pintar gitu kan. Jadi kayak di kayak sampai nanya gitu nah, kak kalau kayak gini iya betul lah, barulah dia percaya ditulisnya gitu nah. Mungkin kalau cuma omongan dari kawannya dia tidak percaya, Iya, tapi iya. kawannya tadi tuh tidak pernah merhatiin dulu, berisik main Main-main gitu, gitu. gitu. Terus juga ada perintah tugas apa yang harus dikerjain siswa. Nah, itu tadi kan contohnya kayak aku baik pelanggaran norma, aku baik karena norma aja Iya. kayak gitu. Terus aku baik ada kewajiban produk yang dibutuhkan, laporan tertulis kelompok, oh kan habis disuruh ini tadi norma tadi kan disuruh presentasi gitu nah. Apa sih norma aku baik sih norma yang ada di sekolah ini disebutin gitu. Contoh-contohnya. Jadi presentasiin di depan gitu kan, jadi bukan cuma dikumpul gitu. Iya. Jadi yang lain juga tahu. Yang lain juga tahu, dan juga dia disuruh tahu itu tuh benar apa tidak sih. Iya. Misalnya kayak Sekarang Nanti kita mau buka sesi. jadi bukan cuma langsung dikumpul gitu baik. Jadi tidak